Hai, welcome back to Summer Treasure Journal with me Nana. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya. Udah sebulan tidak upload video di channel ini. Semoga video kali ini nggak kalah bermanfaat dibandingin video-video sebelumnya. Nah, kalau kalian notice, backgroundnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena kali ini gue syuting di tempat berbeda. Cuma beda ruangan aja, karena ruangan yang biasa gue pakai kebetulan lagi dipakai suami untuk istirahat. Berhubung kita berdua saat ini lagi isoman karena COVID. Jadi mohon doanya teman-teman supaya kita berdua cepat sehat. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi isoman juga, semoga lekas sembuh dan semangat terus. Pasti bisa kok nanganin kondisi COVID saat ini. Stay safe ya semuanya. Nah, di video kali ini gue akan kembali meracuni / merekomendasikan notebook yang bisa teman-teman gunakan untuk bullet journal. Kalau teman-teman udah pernah nonton video journaling one-on-one gue, pasti aware gue pernah bikin satu statement di mana teman-teman basically can use any kind of notebook for bullet journaling. Tapi seringkali notebook yang gue rekomendasikan malah notebook yang hardcover, yang tebel, yang kalau bisa gue bilang sih nggak friendly ya untuk kantong, karena rata-rata harganya di atas 100.000 rupiah. Jadi kali ini izinkan gue kembali meracuni kalian dengan beberapa jenis notebook yang lebih affordable tentunya dan beginner friendly. Kalau kalian pengen tahu apa aja yang akan gue bahas kali ini, make sure untuk nonton videonya sampai habis ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja. Yang pertama adalah binder. Kalau teman-teman follow gue di Instagram @summertreasurejournal, pasti udah familiar sih ngeliat si binder ini. Karena untuk semua creative journaling, gue pasti taruhnya di binder ini. Jadi mungkin pernah ngeliat tutupnya atau gantungan kuncinya. You guys might be already familiar with this one. Menurut gue, binder adalah salah satu jenis notebook yang sangat beginner friendly dan terjangkau harganya. Kalian bisa dapetin binder di toko buku, online maupun offline, dan isinya itu bisa kalian pilih. Mau yang bergaris, mau yang dotted, yang grid, atau kalian bikin sendiri misalkan dengan tekstur yang macam-macam, you can get creative with it. Jadi that's why gue merekomendasikan binder ini sebetulnya. What I like about using binder adalah binder itu menawarkan fleksibilitas. Teman-teman bisa pakai kertas apapun, kayak tadi sempat gue mention, dan juga karena ini bisa dilepas pasang, teman-teman nggak perlu ngerasa khawatir kalau misalkan bikin kesalahan. Kalau misalkan nih bikin spread gitu ya, terus ada typo atau kalian nggak satisfied sama hasilnya, you can take it out, bisa di recycle, atau misalkan kalian mau buang pun juga bisa. Beda sama buku yang hardcover, agak susah untuk ngelepas si kertasnya itu. Kalaupun kita cover dengan kertas lain, itu pasti jadinya tebel banget, malah jadi nggak nyaman dipakai. That's why gue suka ini untuk creative journaling, karena so fleksibel itu, bisa dilepas pasang. Nah, untuk binder ini sendiri, I don't think this one is made in Indonesia. Ini made in China, jadi yang akan gue rekomendasikan adalah loose leaf-nya. Oh ya, untuk binder ini bahannya PVC, jadi dia bentuknya kayak plastik gitu. Dan yang gue suka adalah karena dia transparan satu, dan kayak holographic gitu, jadi kayak keren aja gitu, super cool lah. Nah, untuk bagian dalamnya kalian bisa isi pakai jenis kertas apapun. Di sini yang paling sering gue gunakan adalah dotted dan juga grid, karena mempermudah gue untuk ngelihat lurus atau enggak, kemudian rapi apa enggak dari titik-titik ataupun si kotak-kotaknya ini. Jadi membantu gue untuk make sure tampilannya juga rapi. Untuk refill sendiri banyak banget sebetulnya di e-commerce, merek lokal maupun merek dari luar. Tapi ada satu brand yang gue rekomendasikan, namanya Notokata. Gue menemukan Notokata ini di Shopee, lagi iseng-iseng cari loose leaf, dan pas gue lihat profilnya di Shopee, mereka punya banyak banget pilihan loose leaf. Mulai dari yang blank, kemudian ada juga yang dotted, yang grid, yang ruled juga ada. Bahkan mereka punya loose leaf yang udah ada template-nya. Jadi kalau kalian mungkin baru banget bullet journal, terus ngerasa kayaknya aduh aku belum jago desain atau bikin layoutnya, kalian bisa banget coba dengan planner. Ini salah satu tips yang gue dapetin dari fellow bullet journalers juga, namanya Journal by Chia. Dia merekomendasikan buat get used to sama bullet journal, you can start with using planner.
kan, lumayan banget jadi dapat ilmu juga. Dan mereka tuh punya template plannernya, cek aja langsung di Shopee, namanya Notokata Official Shop. Nanti akan gue taruh juga linknya di description. Untuk kertasnya sendiri, gue udah sempet pen test juga beberapa waktu yang lalu. Tapi sorry ya, gue nggak akan tunjukin overheadnya. Gue akan tunjukin langsung seperti ini aja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia tidak bleeding atau enggak kayak bleber kemana-mana saat digunakan. Jadi ini lebih dekatnya. Ini di sini gue pakai dua teratas adalah zebra milk liner, ada yang atas brush, yang bawah yang highlighter. Lalu di bagian bawahnya ini Tombow, lalu ada acrylograph pen, dan terakhir adalah Tombow Fudenosuke. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, gak ghosting, jadi ini aman banget kalau kalian pakai berbagai tools buat warna-warna gitu ya. Ini cukup aman sih bisa gue bilang, karena nggak ghosting dan nggak bleeding. Tapi kalau kalian pakai yang lebih tebel gitu, mungkin pakai cat air, I cannot guarantee that gitu ya. Jadi ini sangat beginner friendly, mau yang advance pun juga menurut gue masih kategori friendly. Oke, kita langsung ke jenis yang kedua. Ini kayaknya paling common dan sangat mudah ditemukan, yaitu adalah ring notebook. Nah, ring notebook ini tuh sekarang udah banyak banget. Jadi mau yang branded, nggak branded, mau yang covernya polos, mau yang customized, itu udah ada, pasti ada banget di e-commerce. Mau di Tokopedia, mau di Shopee, I think pasti kalian bisa nemuin itu semua. Nah, ini ada 3 ring notebook yang gue punya saat ini. Jadi yang pertama, ini ukurannya A6, dan ini jenis yang customized. Jadi kalian bisa customize covernya, dan covernya tuh hardcover gitu ya. Can you hear that? Jadi dia kayak dari papan gitu, lebih kokoh tentunya. Lalu ada juga yang depannya lebih ke soft cover gitu. Nah, yang pertama ini ring notebook dari winyo.co. Kalau kalian follow Instagram gue mungkin udah aware ya sama brand ini, karena I really like their concept. Desain mereka juga cantik-cantik banget. Dan memang targetnya mereka lebih ke anak sekolahan atau anak kuliahan gitu sih. But I do love their concept. Dan mereka baru aja rilis notebook, ring notebook ini namanya Everyday Notebook, yang isinya 100 halaman. Jadi cukup tebal, menurut gue ini bisa kali ya dipakai 3-6 bulan bisa dipakai kalau kalian buat bullet journal gitu ya. Jadi ini cukup oke sih untuk pemula, dan covernya juga lucu, sangat kekinian ya, bisa dibilang begitu. Dari segi kertasnya, I'm not sure if I call it right, tapi setahu gue ini tipe book paper gitu. Jadi warnanya tidak putih, dia warnanya agak kecoklatan, dan di setiap halaman ada tulisan Winyo. Jadi memang khas brandnya Winyo gitu ya. Nah, tebalan kertasnya jujur not my favorite, tapi kalau untuk pemula aja sih masih oke lah ya, gitu, nggak begitu tebal. Ini sudah gue lakukan pen test juga, 2 yang di atas pakai milk liner, lalu di sini pakai Tombow dual brush, acrylograph pen, dan juga Tombow Fudenosuke. Kalau kita lihat di bagian belakang, yes, masih ghosting. Jadi gue nggak begitu menyarankan misalkan kalian mau pakai tools yang terlalu heboh gitu ya, seperti tools ini, gue nggak begitu menyarankan. Tapi kalau pakai pulpen aja ini masih aman banget. Atau pensil warna mungkin, atau spidol-spidol yang nggak begitu basah hasilnya, itu masih oke banget. Dan ini agak bleeding, I'm not sure if you can see it or not, tapi saat gue gunakan itu berasa banget ini bleeding. Jadi agak sedikit bleber ke kanan ke kiri, meskipun nggak yang bleber banget, tapi kalau kalian nyari yang anti bleeding, this is not the one sih. Cuman kalau buat sehari-hari atau untuk pemula banget yang sering pakai pulpen atau pensil, ini aman, tenang aja, ini aman banget gitu. Ring notebook yang kedua ini ada dari brand lokal juga, namanya, gue cek dulu, namanya tulis.id. Jadi mereka punya beberapa jenis ring notebook ya, covernya ada yang craft, ada juga yang warna-warni seperti ini, dan dia ukurannya lebih tipis ketimbang winyo.co tadi gitu lah. Kayaknya ini nggak nyampe 100 halaman, dan jenis kertasnya juga berbeda, sama-sama dotted tapi ini warnanya lebih putih. I think ini HVS, cuman yang agak lebih tipis. Dan untuk pen testnya juga masih agak ghosting, kelihatan ya teman-teman ya, ini masih agak ghosting, meskipun dia tidak se-bleeding Winyo tadi gitu. Jadi kalau dari segi bleedingnya nggak separah Winyo, tapi tetap dia ghosting. Jadi masih teman-teman bisa ngeliat nembus lah ya ke halaman belakang seperti ini.
Jadi berhati-hati aja kalau misalkan pakai spidol ataupun pakai tools yang agak basah gitu, karena punya kecenderungan untuk ghosting. Nah, yang terakhir tadi ini yang customize, gue tidak melakukan pen test di sini karena ini kertas HVS biasa. Dan ini gue cuma mau nunjukin aja kalau sekarang udah banyak banget toko yang punya jasa untuk customize notebook. Jadi kalau kalian tipe orang yang pengen punya notebook yang beda dari yang ada di pasaran, this can be your answer gitu. Jadi kalian bisa customize, bisa buat hadiah juga. Jadi ini cocok lah ya buat kalian yang kayak gue gitu, suka cover yang unik gitu. Last but not least, ini ada yang namanya Traveler's Notebook. Nah, Traveler's Notebook ini sebetulnya kayaknya pas gue awal journaling tuh cukup populer karena bentuknya yang slim, compact, dan benar-benar bisa dibawa kemana aja. Dan best thing about Traveler's Notebook adalah kalian bisa refill notebooknya. Jadi kalau kalian perhatiin bagian dalam sini, ini ada dua notebook gitu ya, yang dijadiin satu, dan ini bisa dilepas pasang. Jadi once salah satu notebooknya udah habis, kalian bisa ganti dengan notebook lainnya selama ukurannya pas gitu. Jadi ini sangat fleksibel juga bisa dibilang, meskipun tidak se-fleksibel binder. Dan karena ukurannya dia cenderung tipis, kalian bisa banget bawa ini kemanapun. Jadi gue rasa ini cocok banget untuk kayak kalian journaling sehari-hari. Makanya mungkin disebut Traveler's Notebook karena ini fleksibel itu sih untuk kalian bawa kemanapun. Yang ini yang gue beli sekarang adalah dari Figure Notes Company. You know how much I love this brand. Sejak notebook mereka kemarin yang membuat gue amazed gitu ya, meskipun ketebalan kertasnya nggak tebel-tebel banget, less than 100 GSM, tapi nggak nembus sama sekali. That's why pas begitu gue tahu mereka keluarin Traveler's Notebook, I think why not. Dan mereka tuh waktu itu kalau nggak salah ngerilis 2 jenis cover. Ada yang holographic seperti binder gue tadi, ada yang clear kayak gini, dari PVC juga bahannya gitu. Dan ini tuh bisa kalian lepas pasang. Nih ada karetnya, kalian bisa lepas pasang, jadi bisa di-refill sewaktu-waktu misalkan ini sudah habis. Untuk pen test, gue juga udah lakuin pen test. Nah ini dari halaman belakang kelihatan ya kalau ini cukup ghosting, tapi tidak bleeding. Jadi kalian gak usah khawatir agak bleber, tapi memang kecenderungannya untuk ghosting. Jadi pasti akan kelihatan nih, nembus istilahnya gitu ya. Jadi kalau dipakai pulpen atau spidol aja sih masih aman menurut gue. Tapi kalau dipakai untuk warna-warna yang lebih ya tadi lebih teksturnya lebih basah, lebih intens kayak spidol permanen misalkan, itu agak-agak susah sih di kertas seperti ini gitu. But I think if you're new to bullet journal or journaling in general, ini masih oke banget. Nah semua link brand-brand yang udah gue bahas tadi akan gue taruh di description box. Jadi kalau kalian mau langsung check out atau mau add to your own cart dulu juga silahkan. Dan hopefully ini bisa ngebantu teman-teman ya yang mungkin masih ragu-ragu mau mulai bullet journal karena aduh kayaknya Nana kasih rekomendasinya buku-buku yang tebal mulu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bantu. Well, that's all for me. Kalau kalian punya rekomendasi notebook lainnya, please drop it on the comment section. Let me check it later on. Dan kalau misalkan kira-kira menarik, pastinya akan gue rekomendasiin juga ke kalian. So yeah, guess that's all. See you on another video. Bye bye and stay safe.